Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Anissa Kumasari dengan NIM R048 dari kelas B angkatan 2023 akan mempresentasikan tentang kajian penemuan dan pengembangan vasodilator langsung dengan reseptor otot polar vaskular sebagai antihipertensi. Saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Hipertensi merupakan masalah kesehatan global yang menjadi faktor risiko utama penyakit kardiovaskular, stroke, dan gagal ginjal. Prevalensinya terus meningkat sehingga diperlukan terapi farmakologis yang efektif untuk mencegah komplikasi serius. Vasodilator langsung berperan penting karena bekerja merelaksasi otot polos, pembuluh darah tanpa melalui sistem saraf otonom atau RAS. Target pengembangannya adalah reseptor serta kanal ion pada otot polos vaskular. Dalam kimia medisal, pengembangan obat ini melibatkan identifikasi lead compound, optimasi struktur kimia, serta kajian struktur aktivitas atau SAK. Rumusan masalah dan tujuan. Tugas ini membahas bagaimana proses penemuan vasodilator langsung sebagai antihipertensi, alasan reseptor otot polos vaskular menjadi target utama, serta bagaimana pengembangan struktur kimia meningkatkan potensi aktivitas obat. Tujuan penulisan adalah menjelaskan penemuan dan pengembangan vasodilator langsung dari sudut pandang kimia medisal, termasuk hubungan struktur aktivitas dan kaitannya dengan target biologis pada otot polos vaskular. Dan mekanisme biologisnya. Hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah lebih dari 140/90 dan berisiko menyebabkan kerusakan organ seperti jantung, otak, dan ginjal. Tekanan darah dipengaruhi oleh curah jantung dan resistensi vaskular perifer. Regulasi tekanan darah melibatkan sistem saraf otonom, sistem renin-angiotensin, aldosteron atau RAS, dan fungsi ginjal. Angiotensin 2 berperan sebagai vasokonstriktor kuat, sedangkan endotel menghasilkan nitrit oksid sebagai vasodilator. Keseimbangannya antara faktor vasokonstriktor dan vasodilator menentukan kestabilan tekanan darah. Reseptor otot polos vaskular dan vasodilatasi. Otot polos vaskular mengatur diameter pembuluh darah melalui kontraksi dan relaksasi. Target penting terapi antihipertensi meliputi reseptor A adrenergik, reseptor AT, enzim AC, dan kanal kalsium tipe L. Modulasi target tersebut menghasilkan relaksi vaskular dan penurunan resistensi perifer. Vasodilatasi menjadi mekanisme utama terapi antihipertensi karena secara langsung menurunkan beban kerja jantung dan tekanan arteri sistemik. Lalu sejarah dan klasifikasi vasodilator langsung. Sejarah, vasodilator langsung merupakan golongan antihipertensi tertua. Hydralazin lama digunakan untuk hipertensi berat. Efek hipotensi minoxidil ditemukan tahun 1965 dan disetujui sebagai antihipertensi pada 1979. Sodium nitroprusid digunakan pada krisis hipertensi karena bekerja sangat cepat. Klasifikasinya berdasarkan selektivitas vaskular terdapat vasodilator arterial seperti hydralazin dan minoxidil, serta vasodilator seimbang seperti sodium nitroprusid. Berdasarkan mekanisme kerja, golongan ini meliputi aktivator, kanal kalium, donor nitrit oxide, dan obat dengan mekanisme yang belum sepenuhnya diketahui. Mekanisme kerja vasodilator langsung itu ada sebagian besar vasodilator langsung bekerja melalui jalur nitrit oxide atau NO yang meningkatkan CGMP sehingga terjadi relaksasi otot polos. Minoxidil membuka kanal kalium sensitif ATP yang menurunkan kadar Ca2+ intraseluler. Hydralazin bekerja langsung pada arteriola dengan mekanisme yang belum sepenuhnya dipahami. Sodium nitroprusid bertindak sebagai donor NO proton dengan onset cepat. Penggunaannya dapat menimbulkan takikardia refleks dan retensi cairan sehingga sering dikombinasikan dengan B blocker dan diuretik.
Baik, di sini saya akan menjelaskan penemuan pengembangan kimia medisar dan SAR. Penemuan vasodilator langsung difokuskan pada target peningkatan nitrit oxide dan penurunan kalsium intraseluler. Beberapa lead compound berasal dari bahan alam Indonesia, seperti metil galat dan daun dracontomelon (DAO) yang mampu merelaksasi otot polos vaskular. Pengembangannya dilakukan melalui optimasi struktur kimia untuk meningkatkan produksi NO atau memodulasi jalur ion kalsium, sehingga efektivitas vasodilatasi meningkat dan efek samping dapat diminimalkan. Kajian SAR menunjukkan bahwa gugus molekul yang meningkatkan pelepasan NO atau memengaruhi ion Ca2+ berkorelasi dengan aktivitas vasodilatasi lebih tinggi. Aktivitas farmakologi dan keamanannya, hidrolazin merelaksasi arteri minosidil membuka kanal kalium dengan efek vasodilatasi kuat, dan sodium nitroprusid melepaskan NO secara cepat pada arteri dan vena. Efek samping meliputi takikardia refleks dan retensi cairan. Hidrolazin dapat menyebabkan sindrom lupus. Minosidil oral berisiko menimbulkan hipertrikosis dan efusi perikard, sedangkan nitroprusid berisiko menyebabkan toksisitas sianida sehingga memerlukan monitoring ketat. Lalu, yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, vasodilator langsung efektif dalam terapi hipertensi berat dan resisten dengan target utama otot vaskular. Jalur nitrit oxide dan modulasi kalsium berperan penting dalam mekanisme kerja serta desain obat. Kajian hubungan struktur aktivitas menunjukkan adanya korelasi jelas antara struktur molekul dan aktivitas vasodilatasi. Senyawa alami Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kandidat antihipertensi. Lalu sarannya, disarankan penelitian lanjut terhadap senyawa herbal Indonesia, pengembangan obat yang lebih selektif terhadap arteri, optimasi struktur kimia untuk meningkatkan keamanan, serta studi farmakokinetik, farmakodinamik, dan uji klinis jangka panjang. Edukasi penggunaan dan monitoring terapi juga penting untuk meningkatkan efektivitas dan keselamatan pasien. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, disengaja maupun tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.